Pernahkah kamu berpikir, teknologi canggih yang kita gunakan hari ini punya akar sejarah yang panjang? Zaman keemasan Islam adalah masa di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan banyak penemuan dari masa itu masih relevan hingga kini. Algoritma misalnya, yang menjadi dasar sistem komputer modern, ditemukan oleh ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi. Teknologi optik yang melahirkan kamera, jam mekanik pertama yang menjadi inspirasi jam modern, hingga konsep rumah sakit dengan sistem sanitasi canggih, semuanya berasal dari kejayaan peradaban Islam. Bahkan, banyak dari karya ilmiah mereka yang menjadi landasan untuk revolusi teknologi Eropa. Zaman keemasan Islam bukan hanya cerita sejarah, tapi bukti nyata bagaimana inovasi mereka terus hidup dan membentuk dunia kita hari ini. Ibnu Al-Haytham, atau dikenal sebagai Al-Hazan di dunia barat, adalah seorang ilmuwan Muslim yang mengubah cara kita memahami cahaya dan penglihatan. Lahir di Basra pada abad ke-10, ia sebagai pelopor dalam bidang optik. Karyanya yang paling terkenal, Kitab Al-Manazir, mengungkapkan prinsip-prinsip dasar tentang cahaya, refleksi, refraksi, dan cara mata manusia melihat benda. Ia adalah yang pertama kali menjelaskan bahwa cahaya masuk ke mata, bukan sebaliknya seperti yang diyakini sebelumnya. Lebih hebat lagi, Ibnu Al-Haytham juga menemukan dasar-dasar kerja kamera obscura yang menjadi cikal bakal teknologi kamera modern. Inovasinya dalam optik dan ilmu penglihatan membuka jalan bagi perkembangan ilmu fisika, astronomi, dan fotografi. Ibnu Al-Haytham adalah bukti bahwa peradaban Islam memiliki peran penting dalam melahirkan teknologi yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-15, dikenal sebagai bapak ilmu sejarah dan sosiologi. Dalam karyanya yang terkenal, Muqaddimah, ia tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga menganalisis pola dan faktor di balik kemunculan serta kejatuhan peradaban. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep analisis sosial dan ekonomi dalam memahami sejarah, jauh sebelum sosiologi menjadi disiplin ilmu formal. Ibnu Khaldun juga menjelaskan teori tentang dinamika kekuasaan, masyarakat, dan ekonomi yang masih relevan hingga kini. Karyanya menjadi landasan bagi para sejarawan dan ilmuwan sosial di seluruh dunia, termasuk di Barat. Ibnu Khaldun adalah bukti bahwa peradaban Islam tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga menciptakan metode untuk memahaminya secara mendalam, yang terus memengaruhi cara kita melihat dunia hari ini. Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Lahir di Persia pada tahun 980, Ibnu Sina menunjukkan kecerdasannya sejak kecil, menguasai berbagai bidang seperti matematika, filsafat, dan kedokteran. Karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fi al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi kitab rujukan utama di dunia kedokteran selama lebih dari 600 tahun, baik di timur maupun barat. Dalam kitab ini, ia merangkum dan mengembangkan pengetahuan kedokteran Yunani, Romawi, dan India, sambil menambahkan penemuannya sendiri. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan fungsi organ tubuh secara sistematis dan mengembangkan metode diagnosis serta pengobatan yang masih relevan hingga kini. Ibnu Sina adalah bukti bagaimana ilmu pengetahuan Islam membentuk fondasi kedokteran modern yang kita kenal hari ini. Al-Khwarizmi, yang dikenal sebagai bapak algoritma, adalah seorang ilmuwan Muslim luar biasa yang lahir pada abad ke-8 di Khwarizm, wilayah yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia bekerja di Baitul Hikmah di Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia saat itu, dan menulis kitab legendaris Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang menjadi asal-muasal istilah Al-Jabar. Karyanya tidak hanya membangun dasar matematika modern, tetapi juga memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab yang menggantikan angka Romawi dan masih digunakan hingga kini. Lebih hebat lagi, ia menciptakan konsep algoritma yang menjadi landasan bagi teknologi komputer modern, termasuk internet dan kecerdasan buatan. Kontribusi Al-Khwarizmi melampaui zamannya, membentuk fondasi bagi perkembangan sains dan teknologi yang kita nikmati hari ini. Tanpa jasanya, mungkin dunia tidak akan semaju sekarang. Jabir Ibnu Hayyan, yang sering disebut sebagai bapak kimia modern, adalah seorang ilmuwan Muslim yang hidup pada abad ke-8 dan dikenal karena kontribusinya yang revolusioner dalam bidang alkimia dan kimia. Dalam karya monumentalnya Kitab Alkimia, ia merumuskan berbagai teori kimia yang menjadi dasar bagi sains kimia modern. Jabir adalah yang pertama kali mengenalkan konsep reaksi kimia sebagai proses perubahan zat,
serta mengembangkan teknik pemisahan senyawa seperti distilasi, kristalisasi, dan sublimasi. Ia juga menemukan banyak senyawa kimia baru dan memperkenalkan konsep asam dan alkali. Berkat penemuannya yang cemerlang, Jabir membuka jalan bagi perkembangan ilmu kimia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari obat-obatan hingga industri modern. Jabir Ibnu Hayyan adalah bukti bahwa peradaban Islam memberikan sumbangsih besar dalam ilmu pengetahuan yang terus membentuk dunia kita hari ini. Al-Zahrawi, atau dikenal sebagai Abul Qasis di dunia barat, adalah seorang ahli bedah muslim dari Andalusia yang hidup pada abad ke-10. Ia dianggap sebagai bapak bedah modern karena kontribusinya yang luar biasa dalam dunia medis. Karyanya yang terkenal, Al-Tasrif, adalah ensiklopedia kedokteran yang berisi teknik operasi dan pengobatan yang sangat rinci. Di dalamnya, Al-Zahrawi menggambarkan lebih dari 200 alat bedah yang sebagian besar masih digunakan hingga hari ini, seperti pisau bedah, forsep, dan alat jahit. Ia juga memperkenalkan penggunaan benang dari usus hewan untuk menjahit luka, sebuah inovasi yang sangat penting di dunia kedokteran. Keahliannya membuat operasi yang sebelumnya dianggap mustahil menjadi mungkin. Kontribusi Al-Zahrawi menjadi bukti bagaimana peradaban Islam memberikan fondasi bagi ilmu bedah modern yang menyelamatkan jutaan nyawa hingga kini. Nasir al-Din al-Tusi, seorang ilmuwan dan matematikawan Muslim dari abad ke-13, adalah tokoh luar biasa yang membawa kemajuan besar dalam astronomi dan matematika. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah pembangunan Observatorium Maraga di Persia, yang dianggap sebagai salah satu observatorium paling canggih pada masanya. Di sini, Al-Tusi dan timnya melakukan pengamatan langit yang sangat akurat, yang kemudian menjadi dasar bagi revolusi astronomi di Eropa. Ia juga dikenal karena menciptakan pasangan Tusi, sebuah model matematika yang digunakan untuk menjelaskan gerakan planet dan menjadi inspirasi bagi model heliosentris Copernicus. Dengan lebih dari 150 karya ilmiah di berbagai bidang, termasuk geometri, trigonometri, dan filsafat, Al-Tusi adalah bukti nyata bagaimana peradaban Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang masih memengaruhi dunia hingga hari ini. Al-Farabi, seorang filosof Muslim yang hidup pada abad ke-9 dan ke-10, adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles, Al-Farabi membuat banyak kontribusi dalam bidang filosofi, logika, dan musik. Namun yang paling menarik adalah teorinya yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan seni, khususnya musik. Al-Farabi menyusun sebuah teori musik yang mendalam dalam karyanya, Kitab Al-Musika Al-Kabir, yang menggambarkan bagaimana musik mempengaruhi emosi manusia dan bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk memahami kosmos. Ia juga mengembangkan teori tentang hubungan antara nada, harmoni, dan perasaan manusia, yang menjadi dasar teori musik barat yang modern. Selain itu, Al-Farabi mengaitkan musik dengan filsafat dan etika, memperlihatkan bagaimana keduanya saling melengkapi dalam pencapaian kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan. Al-Farabi adalah contoh betapa peradaban Islam tidak hanya mengembangkan sains, tetapi juga mengintegrasikannya dengan seni untuk memperkaya kehidupan manusia. Al-Biruni, seorang ilmuwan dan polimath asal Khwarezm yang hidup pada abad ke-11, dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah sains. Dengan kecakapan di berbagai bidang, dari astronomi hingga geografi, ia membuat penemuan yang masih diakui keakuratannya hingga kini. Salah satu kontribusinya yang paling menakjubkan adalah kemampuannya mengukur keliling bumi dengan tingkat akurasi yang hampir sama dengan pengukuran modern. Ia melakukannya dengan menggunakan metode triangulasi dan pengamatan sudut jauh sebelum teknologi satelit ditemukan. Selain itu, Al-Biruni juga melakukan penelitian tentang gravitasi, gerakan planet, serta penentuan waktu. Karyanya yang mencakup lebih dari 100 buku menunjukkan bahwa ilmuwan Islam tak hanya ahli dalam teori, tapi juga terampil dalam eksperimen praktis. Al-Biruni adalah bukti nyata bagaimana pengetahuan sains Islam menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dunia.